Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzy Ramawan. Saya selaku Ketua Kelompok ingin mempresentasikan video hasil pekerjaan kami. Kami dari kelompok 1 PT IKA. PPT ini disusun oleh 1 Muhammad Izzy Ramawan, 2 Davin Belva Vinsa, 3 Muhammad Rafif, 4 Apriansyah Rahman, dan 5 Michael Rizky. Sekarang mari kita lompat ke materi yang pertama, yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke. Sebelum kami langsung lanjut ke materi yang pertama, saya akan menerangkan job desk kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai manajer Hermawan akan membahas materi tentang logika proposisi. Yang kedua, Davin Belva Vinsa akan membahas materi tentang proposisi bersyarat. Yang ketiga, Muhammad Rafif akan membahas materi yaitu relasi dan operasi himpunan. Yang keempat, Apriansyah Rahman akan membahas materi tentang definisi dan keanggotaan himpunan. Dan yang kelima, Michael Reski akan membahas materi tentang tabel kebenaran. Boleh lanjut ke materi pertama? Oke. Materi 1, yaitu logika proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Selanjutnya adalah contoh proposisi. Nah, di sini ada 3 contoh proposisi, yaitu yang pertama, kucing memiliki 4 kaki. Nah, di sini kan kucing memiliki 4 kaki itu adalah sebuah pernyataan dan nilainya adalah benar karena kucing memang faktanya memiliki 4 kaki. Yang kedua, 69 lebih kecil dari 420. Nice. Nah, di sini bernilai benar karena 69 itu lebih kecil dari angka 420. Dan yang ketiga, mata uang Jepang adalah rupiah. Nah, di sini benar karena sebuah pernyataan, tetapi nilainya adalah salah karena mata uang Jepang adalah yen. Oke, boleh lanjut. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri proposisi. Yang pertama, proposisi tidak mengandung perdebatan, hanya sebuah pernyataan. Yang kedua, proposisi bukan merupakan kalimat perintah. Dan yang ketiga, proposisi bukan merupakan kalimat tanya. Lalu, bagaimana jika, ada 3 contoh nih, bagaimana jika Apri mencintai Ruri? Apri sangat mencintai Ruri. Dan ketiga, Apri sangat amat dengan sepenuh hati mencintai Ruri. Di sini mereka semua ada pernyataan, sebuah pernyataan. Tapi hanya satu yang benar, yaitu yang paling simpel, yang itu yang pertama, Apri mencintai Ruri. Nah, jadi proposisi adalah sebuah statement atau pernyataan ya. Yang dimaksud dari kata statement di samping adalah sebuah pernyataan. Karena proposisi tidak bisa berbentuk kalimat lain. Proposisi pun bisa bernilai true atau false. Boleh lanjut. Nah, yang tiga, contoh proposisi dan bukan proposisi. Nah, di sini contoh yang proposisi dulu adalah beruang merupakan hewan omnivora. Karena betul banyak hewan beruang yang omnivora. Kedua, Jarwo lahir di Yogyakarta. Yang ketiga, 5 kali 5 sama dengan 24. Di sini merupakan proposisi walaupun nilainya salah ya, tapi itu adalah sebuah pernyataan jadi benar. Nah, keempat, 1 abad adalah 1000 tahun, benar. Dan yang kelima, 1 tambah 9 kali 0 sama dengan 10, nilai salah, tapi adalah sebuah proposisi. Yang bukan proposisi adalah kemana pergi anjing itu, di situ tanda tanya berarti itu kalimat tanya, yang berarti itu bukan proposisi. Yang kedua, ambilkan kopi saya, yang ada tanda seru berarti bukan proposisi, kalimat perintah. 10 tambah 10. Nah, di sini bisa proposisi kalau ada hasilnya walaupun salah, tapi tidak ada, jadi tidak bisa dihitung sebuah proposisi. Nah, keempat, monyet itu kenapa galak? Nah, itu sebuah pertanyaan jadi bukan. Yang kelima yang terakhir, lama amat sih, itu adalah sebuah pernyataan tetapi memiliki kalimat perintah ya, ada tanda serunya, berarti itu adalah bukan proposisi. Oke, mungkin sekian dari pembahasan materi saya. Boleh lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua, proposisi bersyarat atau implikasi. Jika ada proposisi P dan Q, maka implikasi atau dibaca jika P maka Q, yang disebut dengan proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Dalam implikasi, P not Q, maka baik P maupun Q keduanya adalah proposisi yang dapat bernilai benar atau salah. P not Q hanya salah jika P benar tetapi Q salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Ini adalah contoh tabelnya. Dalam implikasi P not Q, maka P disebut hipotesis atau antecedent atau premis. Q disebut konklusi atau kesimpulan.
Proposisi bersyarat. Implikasi P not Q memainkan peranan penting dalam penalaran. Implikasi ini tidak hanya diekspresikan dalam pernyataan standar jika P maka Q, tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara. Di antara lain, jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, dan lain-lain. Contohnya adalah banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Penyelesaiannya, jika hutan-hutan ditebangi, maka banjir bandang terjadi. Varian proposisi bersyarat. Proposisi bersyarat ada 3 varian. Pertama, converse, yaitu sebuah pernyataan yang benar tapi tidak selalu benar. Hal ini disebabkan nilai kebenaran sebuah pernyataan tidak sama dengan konversinya. Jika P not Q, maka konversinya Q not P. Yang kedua, inverse, yaitu sebuah pernyataan yang diperoleh dengan membentuk sangkalan terhadap antecedent dan konsekuennya. Jika P not Q, maka inverse. Sampai ke not Q, kontraposisi, yaitu sebuah pernyataan yang selalu benar sebab kedua pernyataan ini saling logically equivalent atau ekivalen secara logis. Contohnya, Dian lulus sarjana apabila jika P ke Q, maka kontrapositifnya not Q ke not P. Dian bisa lulus sarjana apabila ia telah menyelesaikan 144 SKS. Penyelesaiannya, misalnya P, Dian menyelesaikan 144 SKS, Q, Dian bisa lulus sarjana. Implikasi P ke Q, jika Dian menyelesaikan 144 SKS, maka ia bisa lulus sarjana. Konversinya, Q ke P, jika Dian lulus sarjana, maka ia telah menyelesaikan 144 SKS. Inverse. Not P ke not Q, jika Dian belum menyelesaikan 144 SKS, maka ia tidak bisa lulus sarjana. Kontraposisi, not Q ke not P, jika Dian tidak lulus sarjana, maka ia belum menyelesaikan 144 SKS. Sekarang saya akan menjelaskan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jika hasil akhir adalah benar semua, maka disebut tautologi. Sedangkan jika salah semua disebut kontradiksi. Ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Atas pernyataan tadi, berikut ada tabel kebenaran ingkaran. P, B, S, not P, S, B. B, pernyataan bernilai benar. S, pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pertanyaan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contoh dalam matematika. P, besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan nilai benar. Not P, besi tidak memuai jika dipanaskan. Pernyataan bernilai salah. Lanjut. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan sehingga. Notasi P pangkat Q dibaca P dan Q. Tabel nilai kebenaran konjungsi. Rumus atau formula. P, B, B, S, S, Q, B, S, B, S. P pangkat Q, B, 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 B. B, S, S. S, B, S, 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 S. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contoh, P, 3 adalah bilangan prima, pernyataan bernilai benar. Q, 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai benar. P pangkat Q, 3 adalah bilangan prima dan ganjil, pernyataan bernilai benar. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau sehingga notasi P, V, Q dibaca P atau Q. Tabel nilai kebenaran disjungsi. P, Q, P, V, Q. B, 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 S, B, S, B, B, S, S, S. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contoh, P sama dengan paus adalah mamalia, pernyataan bernilai benar. Q sama dengan paus adalah herbivora, pernyataan bernilai salah. P, V, Q, paus adalah mamalia atau herbivora, pernyataan bernilai benar.
Implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Jika, maka. Sehingga notasi dari P ke Q dibaca jika P, maka Q. Adapun nilai kebenaran dari implikasi. P, Q, P ke Q. B, 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 S, 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 B, B, S, S, B. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah. Contoh, P sama dengan Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan nilai benar. Q sama dengan Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. P ke Q, jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. Bimplikasi. Bimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Jika dan hanya jika. Sehingga notasi P ke Q dan baca P jika dan hanya jika Q. Tabel nilai kebenaran bimplikasi. P, Q, P ke Q, B, 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 S, 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 B, S, 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 B. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa bimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh, P sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60. Pernyataan bernilai benar. Q sama dengan 60 adalah bilangan ganjil atau pernyataan bernilai salah. P Q sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai salah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan atau set merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan dinamakan unsur atau anggota himpunan. Keanggotaan suatu himpunan dinyatakan oleh notasi anggota. Contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan mahasiswa jurusan Fakultas Teknik PTIK. 2. Kumpulan mahasiswa UNJ yang berumur kurang dari 18 tahun. 3. Kumpulan mahasiswa kelas A PTIK. Contoh yang bukan himpunan ialah yang pertama, kumpulan anak-anak yang berambut gondrong. Yang kedua, kumpulan makanan yang lezat-lezat. Yang ketiga, kumpulan anak-anak yang pandai. Notasi himpunan. Keanggotaan himpunan. Yang pertama, himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital A, B, C, atau ditandai oleh dua kurung kurawal, sedangkan anggota himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kecil A, B, C. Jika X ada anggota himpunan A, maka ditulis X anggota A. Jika Y bukan anggota himpunan B, maka ditulis Y bukan anggota B. Banyaknya anggota himpunan A ditulis N buka kurung A tutup kurung. Macam-macam himpunan. Yang pertama ialah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan ditulis dengan simbol atau kurung kurawal. Himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan, biasanya ditulis dengan simbol S. Himpunan bilangan terdiri dari himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, himpunan bilangan caca, 0, 1, 2, 3, seterusnya. Himpunan bilangan bulat Z sama dengan min 1, 0, 1, dan seterusnya. Himpunan bilangan rasional. Q sama dengan P per Q, P, Q, Z, Q, 0. Yang keempat ialah finite, himpunan terhingga dan tak terhingga. Himpunan terhingga, finite adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga, yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Contoh A, B, C, D, B bukan anggota atau ditulis dengan kurung kurawal. 5. Himpunan tak terhingga, infinite atau denumerable, himpunan yang berkorespondensi satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Contoh, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan sebagainya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.